Mari kita lanjutkan pembuatan modeling bangunan baja gudang, di mana kita sudah membuat rangka-rangka utama. Nah, kemudian sebelum lebih lanjut, saya ingin memberikan sebuah tips modifikasi ya. Misalnya di sini sudah nampak frame-frame seperti ini ya, frame utamanya. Kemudian kita bisa sambil progres, misalnya ada eksistensi atau apa, ada perubahan, misalnya tadi bentangannya 20 meter, namun karena di sini ada panggungan yang terbagi tiga, ini tidak efisien bahan. Atau memang ternyata lahannya juga mau disisakan, kiri kanannya mau lebih kecil jadi 18 meter gitu ya. Jadi ini bisa masing-masing setengah batang, secara bahan juga lebih hemat gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan modifikasi. Pertama, kita ubah dulu gridnya. Misalnya kita mau mengedit grid ya, yang tadinya gridnya 20 meter kan, kalau kita tarik ke sini dia jadi lebar, kalau ke sana jadi berkurang. Nah, saya kurangin ke sana 2 meter gitu misalnya gitu kan. 2 meter, berarti saya kurangin 2000 ke arah sana. Nah, memang di sini tidak langsung bergeser ya. Nah, nanti kita perlu atur posisi-posisi si kolomnya. Nanti ada otomatisasi yang ada bagian-bagian yang otomatis akan dibuat oleh Advanced Steel. Nah, kemudian waktu kita memperbanyak frame kemarin itu pada bagian sebelumnya ini menggunakan copy manual, sehingga kalau saya edit frame yang pertama, yang kedua dan ketiga ini tidak akan berubah gitu kan, kecuali kalau memang mau editnya menggunakan array gitu ya. Nggak apa-apa, saya bisa menghapus misalnya yang kopiannya, saya hanya mengedit yang utamanya aja. Nah, misalnya saya menghapus yang bagian ini saja misalnya gitu kan, bagian B-nya saya hapus dulu deh gitu kan. Misalnya saya hapus yang bagian B dan C ini saya hapus misalnya gitu kan. Bagian B dan C ini saya hapus misalnya seperti ini gitu kan, saya erase seperti biasa di AutoCAD gitu kan. Nah, seperti ini. Begitu juga bagian D dan F-nya saya hapus juga ya. Saya ingin modifikasi karena ada uh, revisi gitu ya, ada revisi dari owner atau dari engineer kita dan lain-lain alasannya ya. Intinya sih saya ingin memperlihatkan bagaimana kalau ada revisi atau modifikasi gitu kan. Nah, saya ganti ke model ini dulu, ke model 2D wireframe biar lebih ringan ya. Nah, pertama ini harusnya berdirinya di sini di grid 4, maka saya bisa pindahkan kolomnya, kolom yang ini, saya cukup move gitu ya, move kolom ini saja. Oke, kita pilih enter. Kemudian saya ambil yang garis merah ini, ya, yang memang asal sebagai garis as ya, atau utama dari komponen utama dibuatnya kolom ini. Saya klik di endpoint sini, ya, titik awalnya. Kemudian saya move ke grid yang ini. Nah, perhatikan di sini base plate-nya dia ngikut di bawah ya. Kemudian yang atas connection-nya pun ngikut gitu kan. Tuh. Walaupun tak buatnya ini labas ke sini yang lama ya, dia ngikut sambungan bajanya. Hanya di sini ada masalah bahwa ketika digesernya hanya kanan saja, dia tidak lagi simetris gitu kan. Nah, karena ini acuannya di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, untuk mempermudah misalnya saya juga mau geserkan garis bantu ini gitu ya, misalnya yang saya buat ini saya geserkan ke sini gitu kan, dengan yang merahnya juga saya klik sekaligus, boleh dua, seperti grip edit di AutoCAD ya. Saya pilih keduanya ini, kemudian saya lakukan grip edit. Nah, grip edit saya pertemukan di sini. Nah, seperti ini misalnya jadinya gitu kan, baik eh, garis merah inti batang maupun garis bantu ini saya geser. Nah, kemudian yang ini pun akan saya geserkan misalnya ya garisnya saja, supaya dia ada untuk mempermudah ngambil garis pertemuannya ke midpointnya, atau geser 1 meter boleh. Saya geserkan dari sini ke midpoint ini misalnya, atau saya geser
Kalau menggunakan jarak input 1 meter berarti kan. Nah, 1 meter. Nah, ini acuan titik tengah untuk benar-benar simetris as. Kemudian saya klik kedua beam atap ini, rafter ini, kemudian saya cari titik merah yang ini, saya klik, saya geserkan ke ini, seperti ini. Tuh. Nah, dia menjadi ukuran 18 meter dengan simetris seperti ini. Jadi biru ya. Kita sudah melihat ini bangunan yang simetris ini. Saya akan menggeserkan garis bantunya dulu, misalnya yang ini ya. Saya panjangnya ini saya kurangin juga menjadi 2 meter gitu ya. Dikurangin 2 meter, mohon maaf. Jadi 18 meter berarti dikurangin 2000 ya ke arah sana. Nah, seperti ini dia otomatis akan ketemu di sini pas ya. Nah, kemudian yang ini saya geserin 1 meter kan. Nah, supaya tetap di as gitu, 1000. Nah, kemudian saya akan geser pertemuan ini supaya ada di as. Nah, 2 batang rafter itu saya klik, kemudian ada titik birunya ini saya geserkan ke endpoint garis ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini pun saya akan geser ke arah yang ini misalnya, supaya dia simetris. Nah, seperti ini. Dia akan simetris dengan yang kiri, yang tadinya biru ya, connection box-nya menjadi abu-abu. Nah, ini sudah mendapatkan frame yang simetris untuk ukuran 18 meter. Yang tadinya 20 meter, kita jadikan jadi 18 meter misalnya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, ini pun langkahnya sama. Saya bisa move, gitu kan, pindahkan. Misalnya yang batang-batang besarnya dulu, yang ini dulu boleh, atau mau yang ininya dulu ya, apa namanya, yang dua ini boleh. Nah, untuk acuan misalnya ini nggak ada garis putih ini, saya bisa ambil copy ya untuk acuan kedua garis ini untuk mempermudah saja, untuk mempermudah mengambil titik ya, karena sebenarnya yang dibutuhkan bukan garisnya, tapi koordinat titik ujung-ujung garisnya. Nah, ini untuk garis batu aja, saya ambil seperti ini gitu kan. Nah, oke, saya misalnya mau menggeser yang rafter dulu urutannya ya, boleh. Rafternya dulu yang saya geser seperti ini. Kalau tadi yang frame depan saya kolom dulu, yang ini rafter dulu. Nah, seperti ini. Oke, nggak masalah. Di sini ada connection box jadi biru, karena sebenarnya kopian dari yang kiri sekarang berbeda gitu, jadi ditandain dengan biru. Nggak apa-apa. Kemudian saya geserkan kolomnya, move kolom ini. Nah, saya pindahkan dari endpoint sini, klik ya, ke grid yang baru, yang ini ya. Nah, saya pindahkan hanya kolomnya saja, tapi nanti tuh base plate-nya ngikut semuanya. Nah, kemudian yang garis merah ini pun supaya kemiringannya sama, ini pun saya geserkan. Nah, ke sini ya. Nah, dia connection box-nya pun jadi sama abu-abu ya. Nah, begitu juga dengan kolom-kolomnya, perhatikan di sini panjang baloknya dia menyesuaikan ya. Dia menyesuaikan sesuai dengan kolom yang udah kita buat. Bagaimana dengan garis-garis ini ya? Kita bisa bisa modifikasi ujungnya, kita tarik boleh, atau dibiarkan pun nggak apa-apa karena balok yang terbentuknya sudah menyesuaikan gitu kan. Nah, ini sini saya move misalnya gitu kan. Saya move kolomnya. Saya move kolom ini, saya move. Nah, karena ini mungkin jaraknya sama ya boleh saya satu-satu aja lah gitu kan. Yang ini dulu move enter, yang di sini ke intersection sini gitu kan. Nah, ikut semua ya, batang
batangnya panjangnya menyesuaikan. Saya move juga seperti ini gitu kan. Nah, seperti ini. Base plate dan sambungan-sambungan koneksi ini menyesuaikan gitu kan. Bagaimana kalau saya ingin memodifikasi gitu kan, nah seperti ini supaya rapih gitu kan, takutnya ada ke depannya ada pekerjaan yang menghubungkan endpoint, mau dirapikan ya boleh, tinggal koneksinya kita tarik di edit aja, seperti di AutoCAD pada umumnya, saya kembalikan ke titik-titik ininya, center dari baloknya gitu kan. Nah ini untuk kerapihan aja sebenarnya. Seperti ini. Yang ini kemudian yang tengah pun loh. Yang tadinya awalnya di sini kan bergeser kolomnya ke sana ya. Ini pun saya rapihkan misalnya seperti ini. Ini boleh untuk memudahkan nanti ke depannya kalau kita butuh titik-titik ini lagi, titik-titiknya harus sesuai dengan yang terbaru. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah grip edit seperti yang biasa dilakukan di AutoCAD. Nah, supaya dia lebih rapi, kita buat seperti ini gitu kan. Nah, begitu juga dengan yang berlebih. Kita buat ke sini. Nah, ini saya buat perpendikular misalnya. Nah, nah seperti ini ya. Memang di sini. Oke. Nah, seperti ini selesai. Selanjutnya kita akan memperbanyak frame utama ini ke belakang gitu ya. Yang depan ini ke grid B dan C, yang grup belakang ini ke bagian E dan F gitu kan ya. Nah, ini sudah terbentuk frame utamanya. Selanjutnya saya akan memperbanyak frame ini di grid B dan C untuk yang depan dan grid E dan F untuk yang belakang. Boleh menggunakan copy seperti di AutoCAD ataupun menggunakan array boleh, atau menggunakan advanced style tool ini ada copy gitu ya. Ini boleh digunakan ya untuk mengcopy gitu kan. Nah, seperti itu. Karena saya familiar dengan AutoCAD, misalnya saya ingin menggunakannya dengan copy AutoCAD saja gitu kan, kebetulan jaraknya semua sama. Ya oke lah kita gunakan AutoCAD gitu ya, copy, CO gitu kan. Nah seperti ini, ya gridnya aja nggak dipilih gitu kan, karena kemudian base pointnya di mana, saya pilih base pointnya di sini, kemudian gridnya jangan di copy ya, mohon maaf. Kita ingin menggunakan copy, nah seperti ini, kemudian ini juga ke sini, bawahnya saja gitu kan. Gridnya nggak di copy ya, jadi menggunakan cross window, menggunakan window selection maksud saya. Nah, saya pilih base pointnya di sini ke sini gitu kan. Nah, yang bagian belakang juga ikut ya, dengan jarak yang sama. Jaraknya masing-masing 5 meter. Selesai seperti ini. Oh, 6 meter ya. Ya, 6 meter kemarin jaraknya. Coba saya cek. Oh ya, masing-masing 6 meter. Nah, ini kita sudah punya frame yang sudah kita modif dari lebar 10 meter menjadi, maaf, 20 meter menjadi 18 meter. Sehingga nanti batang-batang ini bisa lebih hemat ya. Bisa per 6 meter. Oke, nah ini bagian ketiga dari video saya, ingin menunjukkan bagaimana memodifikasi bangunan baja atau perencanaan rangka baja ini yang walaupun sudah terbentuk, kita melakukan modifikasinya minor saja. Yang lain seperti koneksi, base plate ini akan mengikuti gitu kan secara otomatis. Oke, nanti kita akan lengkapi bagian-bagian batang lainnya di video berikutnya.